Bagaimana caranya seorang tahanan dengan IQ 150 melarikan diri dari penjara? Pertama, saat petugas sedang membagikan beberapa barang, pria itu meminta sebuah pasta gigi. Saat kembali, dia mengeluarkan sedikit isi dari pasta gigi ke piring, lalu menambahkan bedak ke pasta gigi itu. Setelah menyesuaikan takarannya, dia mengaduknya dengan menggunakan pensil, kemudian mengambil bahan yang sudah tercampur itu. Hei, cat latex peppermint. Begitulah cara kerjanya. Berikutnya, dia mengoleskan cat latex yang dia buat ke dinding, dan melihat benda lengket ini bekerja dengan sangat baik. Tapi dia memiliki satu permasalahan. Warna cat itu benar-benar salah. Tapi itu tidak mengganggunya. Hiburan yang mereka miliki di penjara hanya bermain catur dan poker, dan camilannya adalah permen warna-warni ini. Ini memberinya sebuah ide yang bagus. Jika dia menang, dia akan memilih yang biru dan hijau. Saat dia kembali, dia buru-buru mengambil plastik kecil dan mengeluarkan permen di mulutnya. Kemudian mengambil pasta giginya, rendam dalam air di wastafel. Dalam beberapa saat, warnanya berubah serupa dengan warna dinding. Warnanya sudah sama dengan warna dinding. Itu sudah siap. Sejak itu, dia mulai mengumpulkan banyak permen. Dia akan menukar rokok miliknya dengan permen warna biru dan hijau. Dan langkah selanjutnya adalah mempelajari cara untuk membobol penjara. Dia memegang strip logam di ventilasi. Dia merasa bahwa ketebalannya sudah pas. Kemudian dia mengambil cangkir teh dan mencungkil strip logam ventilasi itu. Setelah mendapatkannya, dia mulai menggores sedikit ke dinding. Tetapi bukan itu saja yang harus dia hadapi. Yang paling penting adalah menghadapi ronde penggerebekan oleh penjaga penjara. Jadi, setiap kali dia selesai menggali, dia harus menyembunyikan bekas galiannya dengan cat buatannya. Dia merasa sangat khawatir setiap hari. Jika suatu hari rahasianya terungkap, semuanya akan berakhir. Untuk mempercepat pekerjaannya, di saat tahanan lainnya keluar untuk bersantai, dia akan berpura-pura belajar di ruangannya. Meski hanya 1 jam, tapi dia tidak berani menyia-nyiakannya. Tetapi saat ini, lapisan jaring logam secara tidak sengaja tergali. Tangannya juga terluka. Dia harus waspada setiap waktu. Penjaga penjara sedang berpatroli di luar ruangan. Itu membuatnya sangat khawatir. Saat mulai menggali kembali, dia menemukan bahwa ada beton di dalamnya. Dia harus mencari tempat lain untuk digali, memikirkan cara lain untuk kabur. Agar bisa bebas, dia harus tetap melakukannya. Jadi dia kembali menutup lubang di dinding. Setelah mengembalikan semangatnya, dia sudah siap untuk mencari dinding lain untuk digali. Benar saja, ada kemajuan pesat saat ini. Tapi satu-satunya hal yang membuatnya pusing adalah semakin lama dia menggali, alatnya perlahan-lahan akan rusak. Dia tidak punya pilihan selain menunggu sampai bahan-bahan dikumpulkan lagi. Dia mengambil sebuah sapu. Tentu saja, dia tidak akan menggunakannya untuk membersihkan ruangannya. Dia hanya ingin mengambil kawat yang ada di sapu itu, mengikat 2 batang logam menjadi satu, kemudian mematahkan salah satu ujungnya menjadi bentuk L sebagai pegangan. Dengan demikian, pembobolan menjadi jauh lebih cepat. Dia adalah raja pembobolan penjara. Saat rencananya berlangsung lebih cepat dan lebih cepat, dia melihat bahwa cat buatannya sendiri tidak cukup. Dia mulai mencari cara lain, mengambil kertas toilet dari toilet. Setelah direndam dalam air, dia membentuknya menjadi gulungan, lalu dimasukkan ke celah yang bekas galiannya itu. Dengan demikian, ini dapat menutup lubang galiannya dengan sempurna. Setelah 1 minggu bekerja keras, dia akhirnya berhasil menggali dinding itu. Dia mulai bisa membayangkan kebebasan yang akan dia dapat. Dia menjadi bersemangat. Tapi kesenangan itu tidak bertahan lama. Di sore hari, penjaga penjara datang mengirim pesan, berkemas dan pindah ke ruangan lainnya. Apa yang terjadi? Ini membuatnya kesal. Alasannya adalah, ada tahanan baru, dan harus bertukar ruangan dengannya. Saat dia mulai putus asa, dia selalu mendapatkan jalan keluar. Penjahat baru, dia ditemukan tewas secara tak terduga keesokan paginya. Jadi pria itu menghabiskan seluruh waktunya untuk berbicara dengan penjaga penjara untuk memindahkannya kembali. Tapi saat dia kembali ke ruangannya kembali, ada berita buruk lainnya. Ada wakil direktur baru di penjara. Tidak peduli di mana dia berada. Saat dia melihat sesuatu yang kotor, dia akan membersihkannya. Dia orang yang sangat berhati-hati dan selalu waspada. Setelah mendengar gerakan dari dinding, dia segera memperbaiki dinding. Pria ini belum selesai menutup dinding itu. Tiba-tiba sipir masuk ke ruangannya. Pemeriksaan. Tamat sudah, cat di dinding belum kering. Apa yang harus dilakukan? Tentu saja, sipir itu dengan cepat menemukan kesalahan di ruangan itu. Setelah melirik pria itu, dia mencoba menusuk dinding itu dengan kunci. Itu cukup membuat pria ini ketakutan, karena alat galinya juga ada di dalam. Sepertinya ada seseorang yang telah menggali dinding. Dia khawatir tindakannya akan ketahuan. Dia berusaha menjaga agar tidak panik. Setelah mengendalikan emosinya, setelah menahan untuk waktu yang lama, dia mulai berbicara. Saya tidak tahu. Anda harus mencari orang untuk memperbaikinya. Saya tidak mau disalahkan soal ini. Saya akan meminta petugas datang dan memeriksa. Benar saja, tindakannya yang tenang ini berhasil membuat sipir itu pergi. Tapi sayangnya, dalam 2 hari, petugas pemeliharaan akan datang untuk memperbaiki dinding. Pada saat itu, rencana pelariannya pasti akan terungkap. Dengan waktu 2 hari, dia tidak akan bisa menyelesaikan rencananya. Tidak memiliki cukup waktu untuk berpikir. Karena cara ini akan gagal, dia harus mencari cara lain. Dia merencanakan rute pelariannya. Dia harus keluar dari tembok setinggi 7 meter, kemudian pergi lewat atap. Mengikuti rute pelarian ini, dia harus bisa melarikan diri dengan sukses. Tapi hal pertama yang harus dia pikirkan adalah, bagaimana caranya untuk memanjat dinding itu? Bagaimana caranya melewati kawat berduri di atas? Berikutnya, pertama, dia merobek spray menjadi potongan-potongan dan memelintirnya menjadi tali, menggunakan strip logam dan membentuknya menjadi huruf S. Biarkan keduanya diikat menjadi satu untuk membuat pengait. Kemudian, dia menggunakan koran yang diberikan petugas penjara kepada para tahanan untuk membungkus tali itu, mengambil selotip, lalu merekatkan kedua ujungnya. Dia akan membuat sebuah tangga dari bahan-bahan ini. Terakhir, susun sisa koran. Susun bagian demi bagian.
tekuk menjadi segitiga 120 derajat di bagian atas. Untuk menjadi tongkat panjang, semua alat sudah siap, menunggu sampai keesokan paginya. Rencana pelariannya telah resmi dimulai. Rekatkan koran dan tali yang sudah jadi di kaki kanan, dan menyembunyikannya di dalam celananya. Terakhir, selipkan braket yang sudah jadi ke dalam bajunya. Tutup resleting dan semuanya selesai. Ketika dia datang ke ruang kegiatan, dia hanya memiliki waktu 1 jam. Dia akan menghadapi 2 tantangan besar. Pertama, dia harus mencari titik buta dari kamera pengawas. Tapi kawat berduri di atas terlalu banyak. Mungkin butuh banyak waktu untuk mengurus kawat itu. Kedua, pengawasan penjaga penjara. Dia bisa langsung memanjat menggunakan bantuan dari tempat penyimpanan. Tapi resikonya terlalu besar. Jika ketahuan, akibatnya sudah bisa dibayangkan. Dengan berlomba melawan waktu, sudah terlambat baginya untuk berpikir terlalu banyak. Pergi atau tinggal, dia harus tetap melakukan rencana melarikan diri dari penjara di bawah pengawasan penjaga penjara. Pertama, dia memanfaatkan para sipir yang sedang tidak memperhatikan. Kemudian memberitahu narapidana untuk tidak mengatakan yang sebenarnya. Dan langsung mengeluarkan alat buatannya. Dengan cepat merakitnya, menggantung pengait di bagian atas. Setelah itu, dia mengangkat tongkat itu untuk menggantungkan tangga pada kawat berduri. Meskipun ini area pengawasan para penjaga penjara, dan resikonya juga tinggi, dia tidak punya pilihan lain. Setelah itu, dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan mulai memanjat, menggunakan bantuan dari tempat penyimpanan, dan berhasil memanjat tembok setinggi 7 meter itu. Sayangnya, seragam penjaranya secara tidak sengaja tersangkut di kawat berduri. Dengan cepat, dia melepas baju dan celananya, kemudian kembali memanjat. Pada akhirnya, dia berhasil memanjat pagar pembatas. Ketika penjaga penjara sedang berpatroli, alarm tingkat pertama dibunyikan, tapi pria ini telah melarikan diri selama 1 jam. Rencana awalnya adalah meninggalkan Amerika, tapi kenalannya tidak menepati janjinya. Tanpa pilihan apapun, pria itu mengambil sepeda, siap untuk pergi. Dia tidak menduga akan ada yang mengenalinya. Dia hanya bisa meninggalkan sepedanya dan melarikan diri ke dalam hutan. Segera para polisi diberitahu, sejumlah besar polisi dan anjing polisi dikerahkan. Mereka akan mengepung hutan itu. Bahkan helikopter juga digunakan untuk mencari pria itu. Pria ini hanya bisa melarikan diri ke arah di mana tidak ada anjing polisi. Tapi, karena tidak menggunakan pakaian yang cukup, tubuhnya mendapatkan banyak goresan, ditambah dengan kekurangan air dan makanan. Dia hanya bisa meminum air kotor di hutan, dan memakan cacing untuk memuaskan rasa laparnya. Menunggu sampai malam, dia memberanikan diri keluar dari hutan. Keesokan paginya, polisi menyadari dia mungkin telah keluar dari hutan ini. Jadi hadiah sebesar 500.000 langsung ditawarkan. Tapi pria ini tidak bodoh. Dia tahu bahwa dia tidak bisa pulang saat ini. Tiba-tiba, karena keadaan darurat tadi malam, perutnya tidak sengaja digigit laba-laba. Jika tidak diobati, racunnya akan menyebar ke seluruh tubuh, dan akan mengancam nyawanya. Dia hanya bisa kembali lagi, mengambil resiko untuk mencari seseorang dan obat. Dia menemukan kabin tersembunyi untuk penyembuhan. Saat ini, tawaran hadiah dari polisi juga ditanggapi. Setelah menerima panggilan alarm, mereka mulai bergerak lagi. Ketika pintu dibuka, mereka menemukan bahwa dia telah melarikan diri melalui pintu belakang. Untuk menghindari anjing polisi, pria itu melompat ke dalam air untuk menutupi baunya. Dengan cara ini, dia bisa bertahan sampai malam, memanfaatkan kondisi malam yang gelap untuk melarikan diri dari polisi lagi. Saat fajar tiba, pria itu mulai memutuskan beradaptasi untuk bertahan hidup di alam liar. Dia datang ke tempat penebangan kayu untuk mencuri kayu, kemudian membangun tempat berlindung di tempat terpencil. Kemudian, dia mengambil beberapa makanan dari kuburan untuk bertahan hidup. Jadi, dari pembobolan penjara sampai sekarang, 2 bulan telah berlalu, lukanya juga telah sembuh. Langkah selanjutnya adalah pergi ke Kanada untuk melarikan diri. Tidak disangka, pada hari dia menuruni gunung, masih ada orang yang mengenalinya. Polisi mengirim semua pasukan polisi untuk pergi ke sana, dan kali ini keberuntungannya sudah habis. Aku merasa, hidupku benar-benar berakhir.